Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cahaya Ramandani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teori perusahaan dan organisasi industri, biaya produksi, biaya eksplisit dan implisit, dan profitabilitas. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang teori perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan produksi barang dan jasa penjualan. Para pemangku kepentingan yang terlibat langsung di dalam operasi perusahaan mencakup para pemegang saham, manajemen, pemasok, dan pelanggan. Pemegang saham atau pemilik adalah orang atau kumpulan orang yang menanamkan modal di perusahaan dan merupakan representasi dari tingkat manajemen tertinggi. Manajemen adalah orang atau kumpulan orang yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas manajemen dan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah menjadi salah satu aspek yang penting dalam teori perusahaan. Dalam hal ini, tujuan menciptakan suatu kerangka terstruktur terkait aktivitas perusahaan yang akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi serta menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam angka mencapai output yang diharapkan. Nah, saya juga ingin menjelaskan maksimasi pertumbuhan. Tujuan maksimasi pertumbuhan mengandung pengertian bahwa perusahaan berusaha untuk memaksimumkan tingkat pertumbuhan sejumlah area dalam aktivitasnya, seperti penjualan, laba, aset, atau nilai saham dengan eksistensi sejumlah kendala tertentu. Pertumbuhan dapat mendorong keberlanjutan perusahaan. Maksimasi nilai perusahaan. Tujuan memaksimasi nilai perusahaan masyarakat agar pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan ditunjuk untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan lainnya. Berbagai tujuan perusahaan di atas cenderung mengarah pada tingkat proses memaksimisasi. Ada sejumlah tujuan yang tidak mengarah pada maksimasi, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan berbasis produk, yang kedua tujuan berbasis persediaan, yang ketiga tujuan penguasaan pangsa pasar. Yang sekarang saya ingin menjelaskan tentang organisasi industri. Pengertian organisasi industri. Organisasi industri adalah sistem bertingkat atau diatur secara hierarkis dari kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan membutuhkan tradisi, karisma, dan harus bersandar kepada hak yang sah untuk memerintah dan menuntut kepatuhan. Wewenang setiap jabatan ditentukan oleh peraturan yang antara lain secara teliti membatasi luas wewenang organisasi. Departemen pembagian organisasi menjadi berbagai seksi atau departemen mengikuti jalur fungsional, yaitu sekumpulan peran, peralatan teknis, dan personalia yang diorientasikan kepada subtujuan. Organisasi industri itu tersendiri ditandai oleh yang pertama itu ada sistem wewenang yang berdasarkan kekuasaan dan ditata pada jalur-jalur hierarkis. Yang kedua, departementalisasi fungsi-fungsi. Bagian paling penting adalah departemen yang berurusan dengan produksi dan departemen yang berorientasi penyediaan pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, struktur dan peran ditandai oleh perbedaan yang jelas antara golongan pejabat dan golongan buruh. Yang keempat, ada sepangkat jabatan menjadi bawahan seperangkat jabatan lainnya dan menjadi atasan seperangkat jabatan lainnya. Yang kelima, setiap peran, posisi wewenang dan departemen diatur oleh seperangkat aturan yang menentukan kewajiban, hak, posisi dalam manajemen, menuntut pengetahuan spesialis. Setiap posisi diduduki oleh mereka yang memiliki wewenang yang pantas. Persyaratan organisasi industri. Yang pertama itu, organisasi diarahkan secara sengaja kepada pencapaian suatu tujuan atau sejumlah tujuan.
Yang kedua, industri berkecimpung dalam proses produksi yang dirancang untuk mengubah materi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya dengan cara yang paling efisien. Yang ketiga, industri harus mencantumkan jumlah prasyarat buruh, melatih, memotivasi, dan mencegah kegiatan yang mengganggu sistem produksi. Yang keempat, organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap lingkungan intern. Struktur organisasi industri yang berhasil harus memenuhi tuntutan yang dibebankan oleh pertama, tujuan organisasi untuk memproduksi secara efisien dan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, kebutuhan produksi, ada koordinasi, spesialisasi, keahlian, keperencanaan. Yang ketiga, kebutuhan untuk mobilisasi dan mengendalikan kapasitas manusia. Yang keempat, tekanan dari luar, pola kekuasaan, dan wewenang. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang biaya produksi. Pengertian biaya produksi pada dasarnya adalah dana atau modal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama untuk mengelola bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual. Oleh sebab itu, biaya produksi ini sudah pasti dikeluarkan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Unsur biaya produksi dalam proses produksi di suatu perusahaan, terutama di bidang manufaktur atau pabrik, terdapat 3 unsur biaya produksi yang perlu ditetapkan untuk menjalankan proses produksi itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik. Jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi terdiri menjadi beberapa jenis. Nantinya biaya ini akan diakumulasikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual produk. Berikut ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, ketiga ada biaya rata-rata, keempat biaya marginal, dan kelima biaya total. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang pengertian biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang memang diketahui oleh perusahaan dan dikeluarkan selama periode produksi berlangsung. Sederhananya, biaya eksplisit ini adalah biaya yang keluar karena memang sudah jadi kewajiban perusahaan untuk dapat melakukan proses produksi. Dapat dikatakan bahwa proses produksi tidak bisa berjalan jika biaya eksplisit ini tidak dikeluarkan. Contoh biaya eksplisit seperti yang telah dijelaskan bahwa biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dan pencatatannya masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan. Contoh biaya yang termasuk ke dalam biaya eksplisit adalah yang pertama itu ada upaya tenaga kerja, yang kedua biaya bahan baku, ketiga biaya lokasi, keempat biaya peralatan, kelima biaya pemasaran. Yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian biaya implisit. Biaya implisit ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dari biaya eksplisit. Biaya implisit adalah biaya yang sifatnya tidak wajib dikeluarkan, tetapi besar kemungkinannya selalu dikeluarkan saat proses produksi. Jadi biaya implisit sifatnya lebih tidak terduga atau tidak terlihat. Nah, contoh biaya implisit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya implisit adalah biaya yang sifatnya tidak tetap dan cenderung tidak terduga. Biaya ini kadang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Contoh biaya yang termasuk ke dalam biaya implisit adalah yang pertama itu ada pelatihan karyawan, yang kedua bonus tenaga kerja, yang ketiga perbaikan peralatan produksi, yang keempat ada biaya acara. Nah, perbedaan biaya eksplisit dan implisit dari penjelasan di atas tentunya dapat dilihat perbedaan yang jelas antara biaya eksplisit dan implisit. Namun berikut ini beberapa perbedaan signifikan antara biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama itu perbedaannya dapat dilihat dari pencatatan laporan. Yang kedua juga dapat dilihat dari fungsinya. Yang ketiga dari pelaporan kepada fungsi. Yang keempat kepastian. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang profitabilitas.
Pertama, pengertian profitabilitas atau sering disebut dengan rasio profitabilitas merupakan metrik keuangan yang dipakai oleh para investor dan juga analis untuk mengukur serta mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, biaya operasi, aset neraca, dan juga ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Tujuan dan manfaat profitabilitas perlu dipahami terlebih dulu mengenai tujuan dan manfaat dari profitabilitas untuk perusahaan. Mengingat aset yang satu ini sangat dibutuhkan dalam dunia akuntansi keuangan perusahaan, berikut ini adalah beberapa tujuan yang berasal dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama itu menghitung pemasukan laba perusahaan dalam sebuah periode akuntansi, menghitung perkembangan profit yang didapatkan dibandingkan dengan periode akuntansi yang lain. Nah, yang kedua itu menghitung kemampuan perusahaan dalam mengembangkan modal yang digunakan, baik itu berasal dari pinjaman atau modal itu tersendiri. Yang ketiga itu menghitung laba bersih dari perusahaan setelah dikurangi dengan pajak serta modal sendiri, menilai posisi laba yang diperoleh perusahaan pada periode sebelumnya. Fungsi profitabilitas di sini berfungsi supaya investor dan juga kreditor atau bank dapat menilai keuntungan investasi yang akan didapatkan oleh para investor dan jumlah keuntungan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang kepada kreditur berdasarkan tingkat penggunaan aset serta sumber daya lainnya. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung rasio profitabilitas, di mana beberapa jenis rasio profitabilitas yang kerap digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis akuntansi keuangan, yaitu yang pertama itu ada gross profit margin. Gross profit margin atau yang dikenal dengan margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, rumus menghitung margin laba kotor ini yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua itu ada net profit margin. Margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak dari pendapatan yang didapatkan dari penjualan. Rumusnya menghitung net profit margin ini yaitu NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga itu ada return of asset. Rasio tingkat pengembalian aset yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang didapatkan perusahaan terkait dengan sumber daya ataupun total aset. Rumus menghitung return on asset ROA sama dengan laba bersih dibagi total. Yang keempat itu ada return of equity ratio. Return of equity ratio atau ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan, yang mana hal itu akan dinyatakan dalam persentase. Rumus menghitung return of equity ratio yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima ada return on sales ratio. Return on sales ratio merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan setelah adanya pembayaran biaya variabel produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan lainnya sebelum kemudian dikurangi pajak dan bunga. Rumus menghitung return on sales ratio yaitu ROS sama dengan
laba sebelum pajak dan bunga penjualan dikali 100%. Yang keenam itu ada return on capital employed. Return on capital employed atau ROCE merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai sebagai persentase. Modal yang dimaksud di sini adalah ekuitas perusahaan ditambah dengan kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi dengan kewajiban lancar. Ada dua rumus menghitung ROCE yang sering digunakan. Yang pertama itu ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, atau juga dapat pakai rumus yang kedua yaitu ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Yang ketujuh, return on investment atau ROI. Return of investment atau ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi dengan pajak dari total aset. Rumus menghitung return on investment atau ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali dengan 100%. Yang ke-8 ini ada earning per share atau PES. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per share untuk menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Rumus menghitung earning per share atau PES yaitu EPS sama dengan net income after tax dikurang preferred stock dividend atau number of outstanding common shares. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih.